Sejak kecil, Kirana sudah bermimpi menjadi polisi. Bukan karena seragamnya keren, tapi karena ia ingin melindungi ayahnya, seorang petugas keamanan yang tewas saat mencegah perampokan, meninggalkan warisan semangat yang tumbuh dalam hati Kirana. Lulus dari Akademi Kepolisian dengan nilai tinggi, Kirana langsung ditempatkan di Satuan Lalu Lintas Wilayah Kota Pesisir Kecil. Dalam 5 tahun, ia naik pangkat karena ketegasan dan kemampuan manajerialnya. Tapi dalam struktur yang masih sangat patriarkal, keberhasilannya jadi bahan gosip, pasti ada yang dimainkan. Padahal Kirana bersih, tapi dunia tak selalu peduli soal fakta. Tahun itu, posisi kepala unit lalu lintas dibuka. Kirana jadi kandidat terkuat, tapi ia tahu, jalannya tidak akan mulus. Dari 3 kandidat, hanya dia perempuan. Lalu datanglah AKBP Haris, Kapolres baru yang dikenal karismatik, baik di media, tajam di meja. Haris mengundang Kirana dalam jamuan makan malam resmi bersama beberapa perwira lain. Tapi setelah tamu lain pulang, Kirana diminta tinggal. Dengan senyum datar dan nada datar, Haris berkata, "Lebih besar dari, saya bisa pastikan namamu naik, tapi kamu harus tunjukkan kesetiaan pribadi. Saya bukan orang yang bisa ditolak tanpa konsekuensi." Kirana menolak dengan halus malam itu. Tapi dalam minggu-minggu berikutnya, ia menerima tekanan halus, surat dinas yang digantung, laporan yang dikembalikan tanpa alasan, dan satu panggilan telepon tanpa kata, hanya suara napas berat di seberang. Lelah, marah, dan merasa sendirian, Kirana mulai goyah. Suatu malam, setelah tekanan datang bertubi-tubi dan ancaman mutasi beredar, ia menyerah. Ia datang ke rumah Haris, dan untuk pertama kalinya, ia mengkhianati dirinya sendiri. Kirana resmi dilantik sebagai kepala unit lalu lintas. Semua orang tersenyum, dan tidak sedikit yang berbisik di belakangnya. Ia menjalani pekerjaannya seperti biasa, tapi setiap malam terasa hampa. Haris tidak berhenti. Hubungan itu berubah menjadi hubungan yang dipenuhi tekanan, perintah, dan ancaman terselubung. 3 bulan kemudian, Kirana mulai merasa mual. Tes mandiri menunjukkan 2 garis merah. Hamil, bingung, panik. Ia menghubungi Haris. Tapi pria itu langsung memutuskan panggilan. Setelah 2 minggu tanpa jawaban, Haris hanya mengirim pesan singkat, "Jangan libatkan saya." Kirana mencoba menjalani semuanya sendiri. Tapi tubuh dan jiwanya lelah. Kabar kehamilannya mulai tersebar. Gosip menyerang lebih cepat dari peluru. Dalam 1 bulan, ia dipanggil oleh Propam atas pelanggaran kedisiplinan. Ia tahu, Haris sedang merapikan jejak. Dalam tekanan yang makin berat, Kirana cuti tanpa gaji dan menghilang dari radar institusi. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sendiri, jauh dari teman-teman. Dari nama baik, dari segalanya. Bayi itu lahir dalam hujan deras, dengan suara tangis kecil yang membuat Kirana menangis lebih keras. Ia memberinya nama Langit, karena hanya langit yang tetap setia menatapnya. Beberapa bulan setelah kelahiran Langit, Kirana perlahan bangkit. Ia mulai menulis. Pertama, untuk dirinya sendiri, sebagai terapi. Lalu untuk publik, ia menulis kisahnya dengan nama samaran dan mengirimkan ke media independen yang fokus pada isu perempuan dan kekerasan institusional. Cerita itu viral. Organisasi bantuan hukum menghubunginya. Perlahan, wajahnya muncul di berita. Bukan lagi sebagai polwan hamil di luar nikah, tapi sebagai penyintas sistem rusak. Haris akhirnya diperiksa. Meski banyak yang ditutup-tutupi, Kirana terus bicara.